Bismillahirrahmanirrahim. Tergoda korupsi harta anak yatim, simak kisah berikut ini. Santunan anak yatim, utamanya pada 10 Muharram, semakin diminati masyarakat luas. Sisi positifnya, santunan anak yatim menjadi ladang amal soleh bagi para donatur, dan tentu sangat membantu biaya hidup atau living cost anak yatim yang serba kekurangan. Namun sisi negatifnya menjadi godaan bagi para pengelolanya, baik panitia penyelenggara, lembaga filantropi, juga wali atau perawat anak yatim. Apakah mereka dapat menjaga amanah, benar-benar menyampaikan donasi yang dikumpulkan, atau justru mengorupsi dan menyelewengkannya? Al-Kisah. Ada Syekh Abdul Wahab Asy'arani, seorang pakar fikih sekaligus sufi agung Thariqah Syadziliyah asal Mesir yang wafat pada 973 Hijriah. Meskipun beliau seorang ulama yang besar, pengarang kitab yang banyak, yang diakui keilmuannya baik lahir maupun batin, namun enggan bila diminta mengurusi harta anak yatim karena khawatir melakukan kecurangan dan mengorupsinya. Lain halnya dengan segolongan tokoh agama lain yang pada waktu itu penuh percaya diri mengelolanya dan bahkan berani mengorupsinya. Ketika hal itu dikasuskan, dengan kealimannya ia berani mendebat para penegak hukum dan saudara kerabat si anak yatim yang bersangkutan. Berani melakukan tipu muslihat untuk mempertahankan posisinya sebagai pengelola harta anak yatim. Demikianlah godaan harta sangat menggiurkan tanpa pandang bulu, juga menerpa ahli ilmu. Lalu siapa yang akan mengelolanya bila semuanya tidak mau? Dalam hal ini Syekh Abdul Wahab Asy'arani memberi panduan bagi orang yang diminta mengelola harta anak yatim. Bila orang itu melihat dirinya sendiri adalah orang yang benar-benar takut kepada Allah dan tidak berani nekat melakukan maksiat karena malu kepadanya, maka bolehlah orang seperti itu menerima permintaan mengelola harta anak yatim. Namun bila ia lihat dirinya sendiri secara jujur masih suka bermaksiat, terlebih ketika sedang sendirian secara sembunyi-sembunyi, maka sungguh ia tidak pantas mengelolanya, sebab wali yatim yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat Rasulullah SAW hidup, beliau bahkan pernah melarang salah satu sahabatnya untuk mengurus harta anak yatim. Rasulullah pernah melarang Abu Dzar radhiyallahu anhu agar tidak berani-berani nekat mengurus harta anak yatim karena kelemahan yang ada padanya. Rasulullah SAW menegaskan, "Ya Abu Dzar, inni araka dha'ifan wa inni uhibbu laka ma uhibbu li nafsi. La ta'ammaranna 'ala tsnaini wa la tawallayanna mala yatimin." Rawahu Muslim. Hei Abu Dzar, aku melihatmu sebagai orang yang lemah. Sungguh aku mencintaimu dengan apa yang aku cintai untuk diriku sendiri. Sungguh kamu jangan sampai memimpin atas 2 orang pun, dan sungguh jangan sampai kamu mengelola harta anak yatim. Hadis riwayat Muslim. Kelemahan yang dimaksud di sini adalah karena Abu Dzar merupakan pribadi yang terlalu zuhud, terlalu tidak begitu cinta dunia, tidak begitu memikirkan urusan duniawi. Nah, pribadi seperti ini biasanya tidak mementingkan urusan harta dan dunia. Karenanya, menurut baginda Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, orang seperti ini juga tidak cocok menjadi pemimpin dan pengelola harta anak yatim. Demikian penjelasan Al-Imam Al-Qurtubi, Hasyiah As-Suyuti ala Sunan Nasa'i. Nah, kisah-kisah teladan di atas semestinya menjadi cerminan bagi semua orang untuk lebih berhati-hati bila berurusan dengan harta anak yatim. Terlebih bila menjadi panitia penyelenggara santunan anak yatim, pengelola, pengurus lembaga filantropi, atau perawat dan wali anak yatim itu sendiri. Wallahul musta'an.